Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Ya. Ini sekarang di sini hujan deras, alhamdulillah. Hujan luar biasa ini. Bapak Ibu, apa kedengaran suara saya? Terdengar Bu? Iya, Bu. Kedengaran Bu. Gangguan suara? Benar Bu. Ada gangguan? Jelas ya. Jelas, tapi ada rintik-rintik hujannya masuk. Iya, suaranya ini dibuat dengan anginnya itu. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum kita mulai, kita tidak henti-hentinya ya, kita bersyukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk hadir pada kegiatan Pikon hari kedua pada ruang kolaborasi kelas 213 di jam kedua ini yang mulai dari jam 15.30 nanti selesai kurang lebih jam 17.45. Bapak Ibu yang saya banggakan, selalu kita bersyukur ya, selalu bersyukur, baik itu ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, kita syukuri dengan ikhlas. Berikutnya salawat serta salam selalu kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita memulai pada kegiatan berikutnya, Bapak Ibu silahkan mulai dengan berdoa, atau mungkin ada susunan acara untuk kegiatan hari ini. Ada yang mau ini membuat susunan acara seperti apa? Mungkin tidak ada, langsung saja ya. Karena Bapak Ibu di sini bapaknya cuma Bapak Samsul, jadi mari kita mulai dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Silakan Bapak Samsul. Terima kasih Ibu, Ibu Wahyu, yang hormati, Ibu pengajar hormati, kan sekalian DKP yang saya hormati. Nah, saya menundukkan kepala, berdoa bersama mohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar kegiatan kita mendapatkan rahmat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni rahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan pada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Samsul. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kebaikan di dunia wal akhirah ya. Bapak Ibu, bagaimana 112-nya? 112 dulu, 112, 112, 112, ya 112 dulu biar terbuka ya alam pikiran. Bapak Ibu, bagaimana, sudah siap? Sudah siap ya? Allah sudah Ibu. Mungkin Bapak Ibu kerjanya ekstra ya, sampai lupa makan. Mungkin jangan sampai melupakan makan ya, tetap makan minum biar kita tetap sehat. Bapak Ibu, untuk masing-masing kelompok nanti tampilannya kurang lebih
30 menit, 25 menit saja. Karena di sini ada 4 kelompok, jadi 25 menit itu dengan interaksinya ya, dengan tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi waktu penampilan kalau bisa Bapak Ibu itu tidak terlalu lama membaca teks. Jadi interaksinya yang agak lama. Mungkin ada masukan atau apa karena kita waktunya terbatas. Karena kita ada 4 kelompok, waktunya terbatas. Jadi waktu tampilan itu tolong bacakan yang poin-poin saja. Jadi nanti ditanya jawab dan masukan-masukan apa yang perlu disampaikan itu biar banyak ya. Bagaimana? Setuju ya? Oh, setuju ya. Ini bukan otoriter, bukan. Tapi saya menghitungnya begitu 100 menit karena kita punya waktu 135 menit. Ya, boleh silakan siapa mau yang tampil duluan silakan. Kemudian di masing-masing kelompok tolong ada yang no tulis. Ya. Ada yang no tulis nanti kesimpulannya ditulis. Waktu unggah tugas silakan. Unggah tugas itu sama karena kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu sama. Yang diunggah tuh kelompok 1 ya anggotanya tuh mengumpulkan tugas sesuai dengan kelompoknya. Ya, Bapak Ibu. Silakan foto-foto jangan lupa ya. Foto-fotonya juga ditampilkan. Siapa saja kelompoknya. Itu yang terpenting. Silakan, saya tidak mendengar suara-suara ini. Jadi tetap ini terekam ya. Cuma suara saya mungkin tidak terlalu mendengar. Bu Rizka, Bu Ani, Pak Arifin. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu Wahyu selaku fasilitator yang kami hormati dan Bapak dan Ibu pengajar praktik Bapak Sunarto dan Ibu Rus yang kami hormati pula. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil dari diskusi kami kemarin tentang kebutuhan belajar murid dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Firdiana. Kepada beliau kami persilahkan. Atau dari Bu Ani dulu yang kemarin kita membahas TK dan SD. Mungkin Bu Ani dulu ya. Silakan Bu Ani. Iya. Oke, terima kasih Bu Nani. Ini masih di share screen oleh Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Monggo bisa dilanjut Bu Rizka. Bunga Punten ini langsung ke ini aja deh, situasinya barusan di Langsung ininya saja Bu, langsung pembahasan hasil diskusi saja biar menyingkat waktu. Iya, terima kasih. Karena tadi untuk kasusnya sudah dibacakan untuk mempersingkat waktu, ini hasil diskusi dari kelompok kami dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, kebutuhan murid yang terpenuhi yaitu kesiapan belajar dan Bu Wahyu monggo. Tolong tampilkan anggota kelompok. Oh, anggota kelompok. Kembali Bu Rizka. Iya Bu. Anggota kelompoknya. Kita perkenalkan dulu. Ya.
Terima kasih Bu Wahyu. Ini kami kenalkan anggota kelompok 4, ada saya Bu Ani Baroroh dan yang paling ganteng sendiri Pak Samsul Arifin, ada Bu Nani Mutaharoh dan Bu Rizka Virgiana. Ya, sudah. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya langsung ke jawaban untuk situasi 1 di Taman Kanak-kanak. Mohon diperbesar Bu Rizka. Ini untuk pertanyaannya, nggih. Tadi sama seperti kelompok 1. Langsung jawabannya saja Bu Rizka untuk mempersingkat waktu. Nah, kurang besar. Ya. Terima kasih. Nah, kebutuhan murid yang terpenuhi yaitu kesiapan belajar dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dilihat dari Bu Ceria memberikan pertanyaan singkat kepada murid yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang materi ini. Terlihat dari adanya 4 murid yang kurang memahami materi yang dijelaskan oleh Bu Ceria. Kemudian profil belajar murid terlihat dari Bu Ceria memohon bantuan kepada keempat orang tua wali murid yang kurang memahami materi, dan tadi sudah dijelaskan di kelompok 1 itu tadi ada juga, dan kemudian saya menambahi dan tadi sudah ditambahi oleh Bu Atika juga. Selanjutnya untuk yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi diferensiasi yang digunakan yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses terlihat dari Bu Ceria mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, Bu Ceria secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1.1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Diferensiasi produk terlihat dari Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena Bu Ceria ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang Bu Ceria berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang Bu Ceria instruksikan dan kemudian menggambarnya. Monggo dilanjut. Bagaimana Bu guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan Bu Ceria yaitu penilaian assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses-proses mengajar. Hal ini terlihat dari Bu Ceria memberikan tugas kepada orang tua murid ketika proses mengerjakan tugas difoto dan dikirim ke WhatsApp Bu Ceria. Terima kasih, itu untuk pembahasan dari kelompok TK. Monggo selanjutnya situasi SD. Terima kasih Ibu Ani Baroroh yang sudah memaparkan hasil diskusi kami kemarin. Kemudian kami lanjutkan dengan situasi yang kedua. Langsung saja Bu Rizka. Silakan untuk Bu Rizka untuk memaparkan hasil diskusi kita. Ini langsung saja saya jawab nih Bu untuk pertanyaan pemandunya. Dari skenario pembelajaran yang tadi ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, Pak Dermawan telah memenuhi kebutuhan para siswanya seperti kesiapan belajar atau ritme. Hal ini terlihat ketika Pak Dermawan melakukan proses tanya jawab dan contoh-contoh. Dia juga memastikan suaranya kurang jelas Bu Rizka. Kurang jelas. Putus. Oh, nggih. Bagaimana Bu? Sudah jelas. Nggih, siap. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Melalui tanya jawab dan pemberian contoh, Pak Dermawan mengidentifikasi kesiapan belajar para siswanya. Yang kedua, materi organ pencernaan yang dipandu oleh Pak Dermawan terlihat sangat menyenangkan. Hal tersebut terlihat ketika skenario pembelajaran yang dilakukan Pak Dermawan
dapat diikuti murid dengan baik. Selain itu, Pak Dermawan juga telah menyiapkan seluruh rangkaian pembelajaran dengan baik, sehingga siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, profil belajar siswa. Profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh latar belakang alami. Profil belajar murid dapat dilihat dari Pak Dermawan meminta murid-muridnya memulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh siswa adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, Pak Dermawan melakukan tanya jawab dan memberikan contoh-contoh. Yang kedua, Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Strategi yang digunakan guru tersebut yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini terlihat ketika Pak Dermawan mempersiapkan bahan ajar dan materi ajar yang bermacam-macam pada materi sistem organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, diferensiasi proses. Terlihat ketika Pak Dermawan menjelaskan materi, mengelompokkan siswa berdasarkan keterampilan membaca. Selain itu, Pak Dermawan memberikan tenggat waktu yang lama yakni 1 minggu untuk menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Hal tersebut terlihat bahwa tugas diberikan kepada siswa bermacam-macam sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok dan berjenjang. Pertanyaan pemandu yang ketiga yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Pak Dermawan melakukan penilaian asesmen learning yang pertama. Penilaian dilakukan Pak Dermawan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan digunakan melakukan berfungsi sebagai penilaian formatif. Pak Dermawan berjalan mengelilingi kelompok siswa dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Yang kedua yang digunakan assessment of learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Hal tersebut terlihat ketika siswa diberi tenggat waktu 1 minggu untuk mengumpulkan tugas masing-masing kelompok. Yang ketiga yang digunakan assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Hal ini terlihat ketika pembelajaran Pak Dermawan dilaksanakan secara diskusi kelompok. Pak Dermawan mengelilingi kelompok siswa sambil melaksanakan penilaian. Sampun, Bu. Ya, terima kasih Bu Rizka untuk pemaparannya. Kemudian kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan tentang apa yang sudah kami paparkan. Monggo kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Jadi kemarin kami membahas untuk situasi yang ada di TK dan situasi yang ada di SD yang kami bahas kemarin. Mungkin yang di TK tadi sudah banyak dipertanyakan ya, sudah banyak penjelasan dari kelompok sebelumnya. Kami persilahkan, monggo Bapak Ibu. Iya, Bu Ani, mengangkat tangan. Ada apa, Bu Ani? Silahkan. Justru saya sendiri yang angkat tangan. Mungkin dari teman-teman belum ya Bu, belum ada yang bertanya. Ini saya tadi menambahkan dari pertanyaan Bu Aring gitu tadi. Mungkin setiap lembaga itu mempunyai mempunyai aturan dan kegiatan masing-masing. Tadi yang ditanyakan Bu Aring ke
ke Bu Lailul tentang menggali minat dan bakat anak ketika pandemi atau kegiatan daring. Kalau di sekolah saya itu dulu Bu, ketika pandemi, kegiatan yang dilakukan untuk untuk menggali minat dan bakat anak itu, kami dari sekolah kami mengadakan kegiatan lomba-lomba tapi secara daring. Contohnya kami mengadakan lomba kegiatan mewarna bersama ayah bunda di rumah. Kemudian kami mengadakan kegiatan lomba sholawat gitu. Sholawatnya juga secara daring. Tetapi nanti ketika ada puncaknya itu nanti sebagai pemenangnya kami undang wali muridnya itu untuk penerimaan hadiah seperti itu. Jadi minat dan bakat anak itu bisa tetap tergali meskipun dalam keadaan darurat pandemi COVID kemarin seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Itu yang kedua, tadi dari pertanyaan Bu Atika insya Allah tadi. Ya, Bu Atika tentang asesmen. Kalau tentang asesmen atau penilaian di taman kanak-kanak itu ketiga-tiganya dilakukan Bu. Tadi ada apa saja nggih? Saya belum begitu paham, belum begitu hafal. Assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama kegiatan berlangsung proses pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Lailul, ketika proses pembelajaran kami melakukan observasi. Jadi di RPP itu selalu ada observasi dan observasi itu selalu ada. Kemudian penilaian of learning, penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Dan ini juga kami lakukan bukan untuk penilaian sumatif tidak, karena kita masih di taman kanak-kanak, jadi mohon maaf rapotnya itu tidak ada angka, kan ini ke narasi dan narasi seperti itu. Jadi kami penilaiannya itu berupa hasil karya. Jadi hasilnya itu kami juga nilai. Jadi hasil mewarnai, kemudian hasil karya anak menempel, melipat itu juga kami warnai. Kami nilai seperti itu. Kemudian assessment as learning-nya, penilaian sebagai proses belajar yang melibatkan murid secara aktif dalam penilaian tersebut. Ini juga kami lakukan pada waktu kegiatan penutup atau kegiatan recalling. Itu jadi kami ulas kembali kegiatannya apa, siapa tadi yang selesai, terus kami tunjukkan ini punya siapa, ini bagus sekali. Jadi penilaiannya itu sebagai motivasi kepada anak-anak seperti itu. Jadi untuk penilaian di taman kanak-kanak, ketiga penilaian itu kami lakukan. Itu mungkin tambahan untuk pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ani Baroro. Bapak Ibu yang lainnya, monggo silakan untuk menanggapi. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya sudah pas dan jelas. Untuk pertama sudah jelas. Yang SD belum ya, loh. Pak Arif. Yang SD monggo. Ya. Monggo bisa diatur. Pak Bambang, monggo lu. Mumpung Friska siap ini bertanya. Ya. Di sini saya mencoba bertanya tentang pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SD. Apakah setiap pembelajaran di SD itu memiliki diferensiasi yang lengkap, misalkan memberikan strategi berdiferensiasi yang lengkap, misalkan dalam satu pembelajaran apakah harus misalkan ada diferensiasi konten sekaligus diferensiasi proses dan sekaligus diferensiasi produk. Apakah ketiga-tiga diferensiasi itu harus diberikan setiap kali pembelajaran? Menurut bayangan saya, kalau ketiga-tiganya itu diberikan setiap satu pembelajaran, apakah
nanti waktunya selesai dalam satu pembelajaran itu, kalau dalam pembelajaran misalkan harus ada diferensiasi konten, materinya harus berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada diferensiasi proses, caranya juga berbeda-beda. Kemudian ada diferensi produk, produknya juga berbeda-beda. Yang dilakukan dalam satu kali pembelajaran, apakah itu harus seperti itu atau mungkin bisa menyesuaikan sesuai keadaan, situasi, dan kondisi. Jadi misalkan ketika pembelajaran hari Senin hanya diberikan diferensiasi konten. Kemudian hari Selasa ada diferensiasi prosesnya. Sedangkan kontennya sama, isinya sama. Untuk hari Rabu yang diberikan diferensiasi produknya, hasilnya. Jadi di hari Rabu itu konten dan prosesnya sama yang diberikan guru, yang berbeda hanya produknya saja. Apakah seperti itu? Apakah bisa seperti itu atau ketiga-tiga diferensiasi tadi harus diberikan dalam satu pembelajaran? Bisa diterima pertanyaan dari saya, Bu Nani? Iya, Bu. Saya ya paham maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Antik. Kalau menurut saya ini mungkin kalau kontennya kira-kira materinya kok sama, ya, yang diberikan dalam satu waktu tuh. Terus nanti yang proses dan lain sebagainya itu yang berbeda. Monggo yang lainnya silahkan diberi tanggapan. Mungkin Pak Arif, silahkan Pak. Nggih, izin menjawab pertanyaannya Bu Anti sekali lagi sebisa saya ya Bu, sepengetahuan saya. Begini Bu, ini konteks kita itu kan telaah bagaimana cara mengajar Pak Dermawan. Konteksnya hanya itu ya, jadi tidak meluas gitu. Kemudian dihubungkan dengan keseharian kita, Bu Anti. Menurut saya Bu Anti, diferensiasi tidak boleh terpisah. Diferensiasi strategi penilaian itu dalam satu wadah, yaitu skenario pembelajaran atau RPP, atau bisa dikenal kalau kurikulum merdeka adalah modul ajar. Di dalam sanalah mereka itu atau strategi dan sebagainya, kebutuhan dan sebagainya berada. Nah, pertanyaan tadi, diferensiasi, tiga diferensiasi, kenapa boleh dipisah enggak dan sebagainya? Menurut saya tidak, harus dalam satu rangkaian. Nah, kemudian kembali ke konteks, Pak Dermawan itu melakukan pembelajaran, menurut saya itu sudah masuk model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, bukan PBL, problem, tapi ini Project Based Learning. Kenapa seperti itu? Terlihat dari ada waktu 1 minggu dikerjakan dalam satu kelompok. Bagaimana caramu mengerjakan terserah kalian, asalkan 1 minggu ke depan kalian sudah selesai dan dikirim ke Pak Dermawan. Nah, di dalam sana itu tentunya pembelajaran akan jauh lebih efektif apabila kita memahami karakteristik siswa dan juga karakteristik materi. Kebetulan di Pak Dermawan itu materinya adalah organ pencernaan. Jadi seperti kita ini, kalau di tempat saya itu sumber belajar yang paling umum adalah buku Cerdas Tangkas. Sebelumnya saya belum mengenal diferensiasi ini. Biasanya juga maksimal 1 atau 2 buku yang saya pakai. Sekarang dengan mengikuti seperti ini, saya juga bisa ambil print out dari unduhan di Google dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan materi tersebut. Dan itu harus. Karena apa? Dengan berbagai macam model bahan ajar, otomatis akan mempengaruhi, akan menjadikan satu anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian
untuk konten, nah kok konten ya? Diferensiasi apa tadi kan? Termasuk itu nggih. Nah, selanjutnya untuk konten kemudian produk dan sebagainya itu mereka harus jadi satu, sehingga di dalam skenario pembelajaran tidak boleh terpisah, mengingat satu skenario pembelajaran itu adalah satu materi, satu tujuan pembelajaran, satu hari. Terus kemudian yang boleh dipisah apa? Yang boleh dipisah hanya tugas tadi, hasil produknya aja. Jadi produknya tidak harus sekarang, tidak harus besok, boleh kapan saja sesuai kesepakatan kelas. Nah, menurut saya apa yang dilakukan banyak sekali ya Bu, semua banyak sekali ada di skenario pembelajaran itu. Menurut saya itu yang jelas seluruh yang ada di materi modul 2.1 di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada di dalam satu skenario pembelajaran setiap hari. Karena saya melihat contohnya itu malam juga di video yang dicontoh di LMS itu kayaknya malam-malam itu membukai bahan ajar yang digunakan untuk besok begitu. Terima kasih itu dari saya Bu. Saya kembalikan ke Bu Nani. Terima kasih Pak Arif untuk jawabannya. Bagaimana Bu Antik Wijayanti dengan jawaban tersebut? Ya, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, di sini sudah Saya menambah lanjutkan. pengetahuan saya mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi ya tadi pembelajaran sesuai dengan konteks cerita situasi SD tadi kan di situ kan tidak kesemuanya diferensiasinya diberikan ya. Kan ada hanya beberapa saja diferensiasinya yang diberikan. Ya. Tidak secara keseluruhan. Sepertinya, Menurut Pak sepertinya kan Samsul, seperti yang saya tangkap itu dari awal mulai konten, proses, produk itu semuanya ada dalam satu hari. Itu ya Pak Samsul, Pak Arif. oh Ya. iya. Begini Bu, begini maksud saya. Kata pertanyaan Bu Anti tadi, apa boleh dipisah-pisah? Tiga diferensiasi kan enggak bisa. Contoh begini, yang kami dahulukan hari ini diferensiasi konten. Lah produknya kapan? Prosesnya kapan gitu ya. Jadi harus dalam satu rangkaian pembelajaran sehari itu ya kita menyiapkan bahan ajarnya, bukunya, kemudian kita melakukan prosesnya, kemudian kita melakukan penilaiannya. Jadi tidak boleh terpisah diferensiasi tiga ini. Cuman bedanya adalah kalau dilihat dari pembelajaran kita itu yang rendah yang mana? Mungkin kita membuat bahan ajar sedikit aja dari setiap tangga saja, berarti itu rendah. Itu prosesnya hanya diterangkan aja, berarti rendah, tidak ada diskusi kelompok. Itu Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Antik dan Pak Arif. Selanjutnya kepada Ibu Atika Yuastuti kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Monggo Bu. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan tadi di TK, situasi TK tadi untuk penilaian, untuk penilaiannya cuma satu ya Bu yang ditulis tadi. Kenapa kok maksudnya cuma yang for learning atau apa itu tadi? Apa mungkin yang off learning tidak termasuk itu? Cuma itu Juga saja yang saya tanyakan. Ini apa tayangannya ditampilkan lagi Bu Rizka. Sepertinya tadi ada 2 penilaian. Oh, apa mungkin saya yang kurang memperhatikan ya coba. Untuk SD Bu. Untuk Untuk SD. TK Pak. Untuk TK. TK Bu. Juga kayaknya. Nah, memang satu Bu. Aduh. Memang satu ya Bu ya. Iya. Cuman for learning, Yang for penilaian itu hanya dalam waktu prosesnya aja ya Bu ya. Mungkin untuk yang off
mungkin Iya. bisa ditambahkan juga mungkin ya Bu ya. Yang off itu yang terakhir, penilaian terakhir mungkin bisa masuk juga itu. Atau gimana mungkin? Coba mohon Ya, penjelasannya monggo, Bu, saja Bu ya. Ani mungkin bisa menjelaskan, Bu Ani yang Iya, terima berkecimpung di kasih. TK. Ya, terima kasih Bu Nani. Kalau dari melihat dari studi kasusnya ini, penilaian yang dilakukan yaitu for learning. For learning yang dilakukan selama proses. Karena dari studi itu, dari kasusnya tadi yang dibacakan, yang terlihat itu melakukan ini. Bu Ceria memberikan tugas kepada wali murid proses mengerjakan. Jadi formnya itu kan ketika sudah selesai ya, itu hasil karyanya. Tapi di sini kan yang disuruh mengirimkan itu hanya pada waktu anak mengerjakan. Jadi saya mengambilnya hanya sebagai for learning-nya saja. Itu. Keduanya tidak saya munculkan. As learning-nya melibatkan murid dalam kegiatan penilaian ini tidak karena secara daring, Bu. Tapi kalau mungkin secara luring itu insya Allah tiga-tiganya bisa terlaksana. Tapi kalau karena dari konteksnya ini kami menangkap itu hanya dari for learning-nya seperti itu. Kalau dari panjenengan pripun Bu, seumpama menambahkan sebentar saya. Untuk menambahkan as learning-nya itu terlihat dari apa? Dari kata-kata yang mana? Oh, tadi Ya, saya mungkin juga as learning yang punyanya, karena sama situasinya saya menangkapnya tadi ada yang off learning-nya juga untuk akhirnya, yaitu itu pemberian tugas-tugas, setelah itu tugasnya dikirim. Kalau yang awal-awal tadi kan tanya jawab itu yang for learning. Tanya jawab yang atas kan ada. Terus ini yang untuk off learning-nya, kalau punya kelompok saya tadi ada off learning-nya karena ini mengirimkan tugas kepada melalui WhatsApp untuk kemudian dinilai. Mungkin itu sudah selesai pembelajaran baru dikirimkan gitu. Ngaten. Ya. Nggih. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Terima Ya. kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya dari kelompok kami. Kalau masih ada, masih saya tunggu untuk memberikan tanggapan-tanggapan yang sifatnya bisa menambah pengetahuan kita bersama. Monggo Bapak Ibu. Kelihatannya Budian mau bertanya ini. Kelihatan. Jadi Budian tidak mau bertanya. Mungkin durasi Pak sudah jam 5 ini. Nanti kelompok yang 2 belum. Ya, baik. Enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup itu dari kelompok kami, kelompok 4. Kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.